hormati Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Baharudin MPD, beserta seluruh jajaran yang Popo cintai dan Popo sayang, seluruh pengurus HIM PAUD, dan jajaran pengurus inti yang hadir pada kesempatan ini, Sekretaris Umum yang tadi membawakan acara, Bendahara Umum, Ketua 1 hingga 6, Ketua-Ketua Departemen, dan seluruh anggota HIM PAUD beserta Bunda Nila Kusumaning Tias MPD yang penanggung jawab acara hari ini. Yang Popo sayangi dan Popo cintai, seluruh Ketua PW, PD, PCPR, HIM PAUD di 34 provinsi beserta seluruh jajaran. Moderator keren kita hari ini, Bapak Dr. Aljon Dapar MPD. Beliau adalah Ketua PW PAUD Provinsi Sulawesi Utara yang juga sekaligus sebagai Ketua Forum Prodi Pendidikan Khusus Indonesia. Para pendidik dan tenaga pendidikan PAUD se-Indonesia yang Popo sayangi yang hadir pada kesempatan ini, dan ternyata Zoom kita sudah full 500. Mohon diinformasikan yang belum bisa masuk ke Zoom segera bergabung di YouTube channel. Dan juga pembaca berita kita yang cantik hari ini, Anissa Maharani yang berasal dari Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini juga hadir para akademisi, mahasiswa baik dari S1 maupun S2 dan berbagai penjuru di Indonesia serta masyarakat umum. Terima kasih. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara yang sangat penting dan berarti ini. Pendidikan inklusi adalah sebuah langkah besar menuju keadilan, kesetaraan bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan inklusi bukan hanya menyatukan anak-anak dalam satu kelas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung. Dengan adanya pendidikan inklusi, kita memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya tanpa terkecuali. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik, akademisi, masyarakat, juga organisasi profesi, organisasi seperti HIM PAUD, untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bapak Direktur, Bapak Baharudin, dan seluruh Ketua PW serta jajarannya dan seluruh pengurus HIM PAUD. Saya memanggilnya Bunda Betty, kalau di kalangan dunia lain itu memanggilnya Popo. Ya, tapi kadang-kadang kita panggil Popo. Bunda Betty dan seluruh perangkat dan pengurus HIM PAUD, baik yang ada di pusat maupun di seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu narasumber yang lain, dan tentu yang saya hormati, yang saya banggakan hari ini moderator hebat kita. Ini beliau bukan orang baru bagi saya, beliau adalah guru bagi kami di pendidikan khusus, karena sejak awal ketemu beliau memang memiliki banyak pengalaman terkait pendidikan khusus dan bergabung bersama Direktorat PKLK waktu itu. Baik, izin Bunda Popo dan Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Pak Adi share screen, saya ingin pantun dulu nih. Wah, cakep. Iya. Ke Lombok membeli terasi. Cakep. Tidak lupa juga membeli keladi. Cakep. Ya. Mari kita apresiasi usaha besar HIM PAUD. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian, Ketua HIM PAUD dan Bapak Ibu seluruh peserta baik yang hadir lewat Zoom maupun YouTube. Saya melihat tadi angka maksimal di Zoom itu di 500 teks
YouTube mungkin lebih dari 1 juta, mudah-mudahan 1 juta ya. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya Himpaudi merupakan upaya yang sangat perlu diapresiasi karena mendapat perhatian seluruh kalangan. Dan ini juga adalah upaya kita semua bagaimana pendidikan ini tidak hanya difokuskan pada perhatian pemerintah pusat, tapi bagaimana seluruh stakeholder, mitra-mitra pembangunan pendidikan ini mengambil peran yang signifikan, baik perguruan tinggi, masyarakat, dan lebih-lebih lembaga seperti yang ada saat ini, Himpaudi. Oleh karena itu, saya atas nama Kementerian, khususnya Direktorat PMPK, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Himpaudi dan seluruh pengurusnya atas inisiatif melaksanakan berbagai kegiatan. Saya terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Himpaudi, baik melalui medsosnya maupun yang juga disampaikan secara langsung oleh Bunda Ketua Umumnya. Karena saya harus mengakui pagi ini Pak Prof. Aljon bahwa Bunda Betty ini sahabat lebih dari sekedar biasa, karena kami ada di alma mater yang sama di S3, jadi mulai masuk sampai selesai kami memiliki jargon bersama kita bisa, bersama kita selesai waktu itu. Akhirnya ya seiring perkembangan waktu kami memiliki aktivitas yang berbeda, tetapi pada prinsipnya sama-sama di dunia pendidikan. Kemudian berikutnya saya apresiasi juga kepada tentu Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, baik lewat Zoom maupun YouTube, atas atensi yang luar biasa terkait dengan banyak hal yang kita harus perhatikan di dunia pendidikan. Baik Pak Pram, berapa menit saya nih Pak Pram? Berapa aja? Pendidikan kita ini Bapak Ibu sekalian mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan bergerak global. Ini visi yang sudah ditetapkan, tetapi nanti sekiranya ada perubahan-perubahan dalam arah perbaikan tentu juga kita akan menyesuaikan. Kemudian ini yang ada di bawah bagaimana peserta didik kita di akhir seluruh rangkaian proses pendidikannya akan terbentuk pelajar yang memiliki profil seperti ini, jadi 6 dimensi. Tapi dalam kalangan kantor kami Pak Aljon dan Bunda Betty dan seluruhnya, saya mengambil dimensi ini menjadi bukan profil belajar Pancasila di kantor, tapi profil AN Pancasila, jadi ASN Pancasila gitu. Jadi semua unsur yang ada di direktorat, saya berharap memiliki 6 dimensi ini secara satu kesatuan. Jadi tidak hanya 1-2 dimensi, tapi kita secara keseluruhan terinternalisasi dalam setiap aktivitas dan juga cita-cita mulia kita. Berikutnya, nah ini kita perlu tahu bahwa visi khususnya PMPK, karena ini terkait dengan core bisnis yang akan menjadi tugas utama kita, termasuk pagi ini untuk kita diskusikan. Kita melihat secara umum visi pendidikan, saya ingin bahwa program-program yang dilaksanakan di PMPK tanpa kecuali mulai dari TKLB-nya, TKLB-nya sampai kepada SMALB, SMKLB-nya adalah ada pesan impresif. Impresif itu kan terkesan dari ya transliterasinya seperti itu. Tetapi ini yang saya terjemahkan bahwa kata impresif itu adalah kepanjangan dari inklusif integratif. Bagaimana kita membangun PMPK ini secara inklusif, tidak hanya secara jargon, tetapi betul-betul ada di dalamnya kita mengambil peran penting. Integratif itu tidak bisa kita berjalan sendirian, karena
dunia pendidikan ini begitu besar jangkauannya, cakupannya, dan begitu mulia cita-citanya sehingga harus digotong bersama-sama. Sehingga ini pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pendidikan ini harus ada di dalam dua ini sekaligus, inklusif dan integratif. Karena pendidikan masyarakat, pendidikan khusus itu pendidikan yang secara cara berpikir orang kebanyakan dan awam di bawahnya bahwa belum maksimal diperhatikan, sehingga ini perlu. Maka konsep pelaksanaan yang saya tawarkan adalah ini sudah berlaku di Kemendikbud, melibatkan AL, kemudian unit kerja lintas unit dalam bentuk PDM saat ini sudah terjadi, tetapi kita ingin maksimalkan lagi dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Kemudian modern, kita harus yakini bahwa perkembangan zaman ini tidak bisa kita mengatakan biar orang lain yang maju saya cukup seperti ini, nggak bisa. Jadi modern zamannya orangnya juga harus modern. Kemudian anak-anak kita harus dibawa kepada cara berpikir yang modern juga, tapi dibatasi dengan ada syarat-syarat khusus yang bisa membatasi bagaimana anak-anak kita tidak terbawa arus modernisasi. Nah, PAUD formal. Anak-anak kita sebenarnya ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus di sana. Nah, ini yang mungkin belum tercatat. Nah, sehingga nanti melalui Bunda Betty dan bunda-bunda di PW dan PD nanti dipastikan bahwa data di setiap satuan pendidikan itu betul-betul mengakomodir data anak-anak kita. Kemajuan jangan ditunda. Semangat Bunda-Bunda. Baik, terima kasih Pak Aljot, Pak Direktur, Pak Direktur. Jika visi Indonesia kita adalah generasi emas 2045 dengan kunci-kunci nilai yang tadi harus kita implementasikan, ada 6 pilar, iman, bertakwa, dan selanjutnya, kami sangat mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah, karena memang kadang-kadang untuk guru PAUD itu Pak, kita minta mereka mengingat, menghafal 6 profil ini cukup lama. Lalu kami buatkan satu lagu untuk kami edukasikan langsung ke guru dan ke anak. Itu dalam waktu hanya 2-3 menit mereka bisa nyanyi, hafal, bahkan gerakannya. Ayo Yuni, mohon biar kita perdengarkan kepada Bapak Direktur. Tahun kemarin kita membuat lagu ini. Silakan nanti dikomentari sedikit. Ya. Tidak diragukan kalau Bunda-Bunda PAUD ini karya PPM PAUDI Pak Direktur. Karya kami. Dibantu profesional khususnya.